Dia sesumbar mau podium, tapi justru hancur di tengah balapan. Sementara satu pembalap ini diam-diam bangkit dari belakang dan mencetak sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi di Moto3 Brasil? Gelaran Moto3 Brasil kali ini benar-benar menyajikan drama yang sulit dilupakan. Sorotan utama tertuju pada dua pembalap muda Asia Tenggara, Hakim Danish dan Veda Ega Pratama. Keduanya memulai balapan dari posisi yang nyaris berdekatan, namun nasib yang mereka ukir di lintasan justru bertolak belakang. Sebelum balapan dimulai, Hakim Danish sudah lebih dulu mencuri perhatian. Start dari posisi ketiga, ia tampil percaya diri di hadapan media. Dengan penuh keyakinan, Danish sesumbar bahwa dirinya sangat siap dan optimistis mengamankan podium. Pernyataan itu pun langsung memancing ekspektasi tinggi, sekaligus tekanan besar yang harus ia buktikan di lintasan. Berbeda jauh dengan Danish, Veda Ega Pratama justru tampil kalem. Memulai dari posisi keempat, Veda memilih untuk tidak banyak bicara. Tanpa janji manis, pembalap muda Indonesia itu tampak fokus penuh pada strategi balap yang telah ia siapkan bersama tim. Sikap tenangnya ini sempat dianggap sebagai kurangnya ambisi, namun ternyata justru menjadi kunci utama. Saat lampu start padam, balapan langsung berlangsung sengit. Hakim Danish tampil agresif sejak tikungan pertama. Ia langsung melesat ke depan, memimpin rombongan dan menunjukkan bahwa ucapannya sebelum balapan bukan sekadar omong kosong. Sementara itu, nasib berbeda dialami Veda. Ia sempat kesulitan menjaga ritme dan bahkan terlempar keluar dari posisi 10 besar di awal lomba. Namun, apa yang terjadi di awal balapan ternyata hanyalah bagian dari strategi besar. Di tengah panasnya aspal Brasil yang terkenal ekstrim, gaya balap agresif Danish mulai memakan korban. Memasuki pertengahan lomba, ban motornya mengalami degradasi cukup parah. Grip yang mulai berkurang membuat performanya menurun drastis. Dari yang semula memimpin, Danish perlahan kehilangan posisi satu persatu. Tekanan mental akibat pernyataan beraninya sebelum balapan juga tampak mulai mempengaruhi fokusnya. Ia terlihat kesulitan mengendalikan motor hingga akhirnya harus puas terjebak di barisan tengah. Di sisi lain, Veda Ega Pratama justru mulai menunjukkan kelasnya. Penurunan posisi di awal ternyata memang disengaja. Ia bermain sabar, menjaga suhu ban, menghemat bahan bakar serta mengamati pola balap para rival melalui slipstream. Strategi dingin ini mulai membuahkan hasil saat balapan memasuki fase krusial. Memasuki 5 lap terakhir, Veda yang saat itu berada di posisi ke-8 mulai melancarkan serangan. Tanpa banyak drama, ia menyalip satu persatu lawan dengan manuver presisi. Gaya balapnya yang tenang namun mematikan membuatnya dijuluki sebagai silent assassin di lintasan. Momen paling menegangkan terjadi di lap terakhir. Di tikungan terakhir yang menanjak, Veda melihat celah sempit yang nyaris mustahil. Dengan keberanian luar biasa, ia memaksakan masuk dan berhasil menyalip dua pembalap sekaligus. Manuver itu langsung menjadi salah satu aksi paling ikonik di balapan tersebut. Hasil akhirnya pun mencengangkan. Veda Ega Pratama sukses finish di posisi ketiga dan mengamankan podium bersejarah. Sementara itu, Hakim Danish harus puas finish di posisi ke-10 setelah mengalami penurunan performa yang signifikan. Reaksi di paddock pun kontras. Garasi Indonesia pecah dalam euforia, merayakan pencapaian luar biasa sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di kelas Moto3. Sementara di sisi lain, suasana di garasi Malaysia dipenuhi ketegangan. Kritik dari netizen pun langsung bermunculan, menyoroti pernyataan Danish yang dinilai terlalu percaya diri. Balapan ini seolah menjadi pelajaran penting. Di lintasan Moto3, bukan hanya kecepatan yang menentukan, tetapi juga strategi, kesabaran, dan kontrol emosi. Dan kali ini, Veda Ega Pratama membuktikan bahwa ketenangan bisa mengalahkan kesombongan. Indonesia bikin kejutan besar. Veda Ega Pratama resmi masuk jajaran atlet elit Red Bull, level yang sama dengan Marc Marquez. Bagaimana bisa pembalap 17 tahun ini menembus dunia elit MotoGP? Ini faktanya. Kisah pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kian menarik perhatian publik pecinta MotoGP. Di usia yang masih 17 tahun, ia tidak hanya mencuri perhatian lewat performa di lintasan, tetapi juga mencetak prestasi membanggakan dengan menjadi satu-satunya pembalap Indonesia yang masuk dalam jajaran atlet elit Red Bull, mengikuti jejak para bintang dunia seperti Marc Marquez. Nama Veda memang mulai dikenal luas sejak tampil gemilang di ajang pembinaan Road to MotoGP. Puncaknya terjadi pada 2023 ketika ia sukses meraih gelar juara Asia Talent Cup, sebuah kompetisi yang menjadi batu loncatan bagi para pembalap muda menuju level dunia.
Gelar tersebut menjadi sinyal awal bahwa Indonesia memiliki talenta besar yang siap bersaing di panggung internasional. Perjalanan Veda kemudian berlanjut ke Red Bull Rookies Cup, salah satu ajang paling kompetitif bagi pembalap muda. Pada musim debutnya di 2024, ia mampu finish di posisi ke-8, hasil yang cukup solid untuk seorang rookie. Namun, perkembangan pesat ditunjukkan pada musim berikutnya. Di tahun 2025, Veda tampil jauh lebih matang dan konsisten hingga akhirnya mengakhiri musim sebagai runner-up klasemen akhir. Prestasi luar biasa itu membuka jalan bagi langkah besar berikutnya. Veda resmi dipromosikan ke Moto3 World Championship 2026 bersama Honda Tim Asia. Kesempatan tersebut langsung ia manfaatkan dengan sangat baik. Dalam debutnya di Grand Prix Thailand yang berlangsung di sirkuit internasional Changburiram, Veda tampil mengejutkan dengan finish di posisi kelima. Hasil tersebut bukan hanya sekadar angka. Veda bahkan sempat terlibat dalam pertarungan sengit perebutan podium melawan para pembalap top dunia. Penampilan impresif ini membuatnya langsung diperhitungkan sebagai salah satu rookie paling menjanjikan di Moto3 musim 2026. Di luar lintasan, kabar besar lainnya datang dari dunia sponsorship. Veda diketahui resmi direkrut sebagai atlet elit oleh Red Bull, salah satu brand terbesar dalam dunia olahraga ekstrim dan balap motor. Status ini menempatkannya sejajar dengan sejumlah pembalap top dunia yang juga berada di bawah naungan Red Bull. Ayah Veda, Sudarmono, mengonfirmasi bahwa putranya mendapatkan kontrak berdurasi 1 tahun dari perusahaan minuman energi asal Austria tersebut. Kesepakatan ini tidak lepas dari performa gemilang Veda di Red Bull Rookies Cup 2025, di mana ia berhasil menjadi runner-up dan menunjukkan potensi besar sebagai calon bintang masa depan. Masuknya Veda ke dalam keluarga besar Red Bull menjadi pencapaian yang sangat prestisius. Pasalnya, brand ini dikenal sangat selektif dalam memilih atlet yang mereka dukung. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, Jorge Martin, hingga Pedro Acosta juga pernah mendapatkan dukungan dari Red Bull dalam perjalanan karir mereka. Marc Marquez sendiri bahkan dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan Red Bull. Pada 2024, ia dikabarkan rela menerima bayaran lebih kecil saat bergabung dengan tim Gresini Racing karena sudah memiliki kontrak eksklusif bernilai jutaan euro dengan Red Bull. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan dukungan finansial yang diberikan brand tersebut kepada para atletnya. Kini, Veda berada di jalur yang sama dengan para pembalap elit tersebut. Status sebagai atlet Red Bull tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga membuka akses ke fasilitas, pelatihan, serta eksposur global yang sangat besar. Bagi Indonesia, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri. Veda bukan hanya membawa nama bangsa di lintasan Moto3, tetapi juga berhasil menembus lingkaran elit dunia balap motor yang selama ini didominasi oleh pembalap Eropa. Dengan usia yang masih sangat muda dan karir yang baru dimulai di level dunia, perjalanan Veda Ega Pratama masih panjang. Namun dengan bakat, kerja keras, serta dukungan dari tim besar seperti Honda Tim Asia dan sponsor global seperti Red Bull, peluangnya untuk mengikuti jejak para legenda seperti Marc Marquez semakin terbuka lebar. Kini, publik Indonesia menaruh harapan besar di pundaknya. Mampukah Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang benar-benar bersinar di MotoGP? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, langkah awalnya sudah sangat menjanjikan.